episode 2. Woo! Setelah melewati peperangan yang disebut oleh Game Week 1, 4 kesatria datang untuk berperang. 4 kesatria datang untuk bertempur. Namun hasil ternyata tidak bisa sesuai dengan harapan. 3 dari 4 pria tersebut terjatuh ke dalam lubang, berlumpur, terkena serangan oleh kerajaan fantasi Permeru. Namun, ada satu pria yang gagah berani menerobos masuk ke dalam istana. Dengan kulitnya eksotis. Tidak lain dan tidak bukan, kita sambut Satria Munif Bawazir Game Week 1. Bacakan poin Munif Bawazir di harga diri league dan poin kita semua masalah. Tadi kayak kata-kata AI. Kesatria. Ini ya ngambil dari AI. Aku nggak anti AI. Munif masih bertengger di peringkat Apa 1. tadi? Munif. Astagfirullahaladzim. Mulai hari ini ya kita tegaskan ya. Dari game week depan, dari game week ini kita mulai. Siapapun yang dapat nilai tertinggi sepanjang podcast kita panggil dia Tuan. Dan nilai paling bontot kita panggil dia budak. Sepakat nggak? Gak sepakat. Mayoritas. Kalau Tuan sepakat. Oke, mayoritas ya. Kita ambil suara ya. Boleh. Budak. Siapa yang setuju peringkat bontot kita panggil budak? Saya. 3-1. Oke, kalah. Kita demokrasi. Itulah kelemahan dari demokrasi. Loh. Kritis anjing. Silakan dibacakan peringkat 1. Peringkat 1 Tuan Munif yang satu-satunya orang yang KKM di atas KKM dengan poin 64. Disusul oleh Torik Rahman dengan Asamehi FC 52. Asik. Sedikit Di bawah KKM. Di bawahnya. Di bawahnya ada AC Melani. Saya sendiri. Dan El Budak. Tapi dia curang aja gak cepet poinnya. Berapa poinmu? Poinku 47. El Budak Aman dah. El Budak 45. Iya. Beda 2. Beda poin bonus coy. Mirip sih squad kalian aja. Iya. Kan yang minggu kemarin itu boleh mungkin di compare ya. Iya. Dia kan beda semua dari kita bertiga. Tapi pas udah ngeliat udah mulai main tuh Liverpool Bournemouth. Kok sama? Oh, mereka aku Mas Hanif sama. Tapi enggak apa-apa. Jadinya enggak jauh-jauh banget. Yang itu lebih keuntungan sama ya, keuntungan. Berapa menit tadi? 65 ya? Tuan Munif. 64. Oke. Ini cukup jauh ya. Karena si Tuan Munif ada Rangers. Enggak ada gua. Defense Arsenal. Oh, ini di defense Arsenal. Sama Wood ya. Sama Wood. Lah, kau kenapa ganti Wood di terakhir? Ayo ini pokoknya harus dijelaskan kenapa transfer out. Overthinking coy. Aku dari pagi tuh kayaknya buka FPL terus transfer nggak ya? Aku transfer ya. Detik-detik akhirnya kejadian itu transfer. Ternyata malah flop. Iya. Gantinya siapa? Watkins. Ya. Lebih mahal lagi. Watkins 9 ya. Watkins 9. Taduetin Watkins sama Wood kan. Jadi satu bau. Enggak apa-apa ya. Bau banget anjing. Tapi 2 gol Woodnya. Tapi bisa disimpulkan harga diri league 3 ini kena goreng sih ya kita. Cuma satu yang selamat dari penggorengan. Selamat. Tapi berapa sih KKM? 54. Lah aku berapa tuh? 52. Oh 52. Di bawah KM gitu masih. Itu kalau istilah matematika minat gue 70 nih. Sebelum pertandingan Arsenal. Gue tuh dibokalin semua, Pak. Gue tuh bontot. Betul. Iya, Tiba-tiba pertandingan Arsenal, bangsat Raya. Aduh, ini bisa nih. Raya tuh sobek banget. Raya meraih sih ya. Karena Rice dapat asis. Malah justru dia Pak yang aku pikir poinnya bakal naik karena kita ini udah tinggal 3 pemain dia masih 8. Iya, tahu dia. Tapi aku juga gitu, Mas. Kemarin kalian semua udah main kan? Aku sama Topik tuh masih banyak. Ya, betul. Yang belum main. Terus gue pikir
Nah, ini kalau nggak gua sama Topik nih. Topik gagal semua saya udah main anjing. Palmer cuma 3 poin. Saka 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 3 poin. Ini ada section yang nih nanti. Apa? Gyökeres cuma 1 Ada. poin. itu kan menjawab kau udah ngasih instruksi kan. Masih statement, jangan ragu. Jangan ragu. Jangan ragu. Gua udah requestin kemarin kan Iya. si Tori kan Kita buat bikin. jedak jeduk kan soal buku Ekiteke. anjing itu juga. Ternyata Dia salah ada. kan Mas Andi. Aku minta Topiknya buatin jedak jeduk nih. Tapi nih Ben, gara-gara Gapik 1 aja terus hasil dia kayak gitu ya. Kita mempertanyakan, dia kan bertanggung jawab dalam konten rekomendasi. Oh iya. Iya benar. Rekomendasi FPL. Tapi Cuman Perjalanan masih jauh kan. Iya. FPL FPL itu maraton, Bos. Maraton. Bisa Kasih jadi kata-kata satu ya. habit. kasih kata-kata. Nggak usah. Nggak ada. Belum kusiapin. Ini kata-kata tadi FPL itu maraton, Bos. Maraton. Harus konsisten. Katanya udah nulis. Orang ini siapa sih? Kameramen. Sorry. Kameramen kita berubah-ubah terus nih. Berubah terus. Kali ini kulit putih ya. Aduh, kemarin Kemarin kulit hitam soalnya, Pak. Idun. itulah laporan game week 1 kita dengan pemimpin Tuan Munib Tuan sejauh Munib. ini dengan 64 poin, diikuti oleh Torik 52 poin, lalu Hanif 47. 47 dan El Budak El Gunners Kanan sampai 45. 45. Boleh dong dilihat yang paling bau siapa di FPL kalian? Oke. Karena kalian yang nggak masuk 2 besar. Maksudnya Gila besar gitu. Cuma Kayak seakan-akan banyak ya. Kau nih Yahudi di Polandia. Seakan-akan kayak banyak tuh yang Oke. ikut grup. Budak dulu, Wow. hasil laporin. Laporin. Jadi saya mengambil kiper Sales hanya 2 poin karena nggak clean sheet. Nah, backku 3-3-nya agak jelek banget. Neko Williams 1, sama. Tarkowski 4, dan Wan Bisaka 1. Di tengahnya ada Saka 3, Palmer 3, dan Iwobi 2. Dan aku kebantu dengan Salah karena dia sebagai kapten, jadinya 16. Dan Reinders 10. Harusnya Oh, ada kaptennya Reinders ya, Reinders. Iya, benar. Rangers. Dan penyerangku juga hanya 1 poin dan 2 poin. Gyökeres X Beto yang tidak sama-sama menggolin. Beto lucu banget sih Beto. Jadi Everton tuh nggak nyerang sama sekali, Pak. Everton tuh nggak nyerang sama sekali. Jadi Oh, Beto nggak tuh nonton. nggak nyentuh bola, Pak. Iya benar. Beto tuh Tapi Banyak 90 menit ya. ya. Tapi 90 menit. meme banyak. Berarti yang paling bau di situ Neko Williams, Wan Bisaka, Sama Beto. Gyökeres. Gyökeres. Gyökeres kan nggak nyampe 60 menit 59 diganti. 59. Sama kayak Frimpong kemarin. Iya. Kayak Frimpong ke 59 lewat. Kakau. Nggak jauh beda sih sebenarnya. Cuman punya aku yang poinnya 1 hanya Neko Williams. Oh, gimana? Cuman yang mendulang poin cuman 2 pemain praktis. salah sama. Salah sama Rangers. Oh, ada Ren. Lainnya 2, 3. Sama berarti ya kalian ya, salah Rangers. Iya, Sama, benar. sama. Paling Strikermu siapa tuh, Mas? Watkins. Watkin, Bowen, Pedro. Oh, wah, Tahu semua. Tahu semua. Makanya misal itu buat diganti Watkin. Tapi Pedro kan kemarin hot topic banget ya. Iya, benar. Kita ngobrolin, bukan kau yang hot ya, Bi. Cuman kemarin kita ngobrolin Pedro kan benar-benar Pedro nih Iya. prospek gitu. Tapi Dan nomor 1 loh dia. iya, Number 1 pick. number one striker. karena harga kan segala macam. Tapi Pedro tuh ternyata role-nya agak ambigu tuh di depan tuh. Ya Kenapa? nggak kayak striker juga kan, muter-muter terus tuh. Mana apalagi ada Gittens tuh. Kecewa sih nonton Chelsea juga. Iya, kemarin ya kita Buntu nonton. banget, Palmer nggak jelas. lawan Palmer- siapa sih dia? Apa? Lawan siapa? Crystal Palace. Oh iya, Palace. ya. Tapi Palmer itu emang kayak karena ini ya, makanya gue nggak mau ngambil Palmer itu. Karena kalau dia lawan low block, dia tuh mati. Iya sih. Yang tim-tim rapih kayak Crystal Palace defense-nya yang ketat gitu, kayak Crystal Palace, Nottingham Forest. Palmer itu kayak fungsinya agak berkurang lah, kecuali dia dapat entah free kick atau dapat penalti. Cuman itu kan ya, selalu dicari di Palmer set piece kan. Ya. Set piece dia ngambil semua kan. Dia aja udah nggak ngegol open play dari Februari, coy. Iya lama Tahu banget. nih. Di Premier League tapi. Di Premier League ya, tapi di Premier League. Karena kemarin banyak yang ngambil Jopet itu. Ini gue sih Jopet deh. ya, panggilan FPL Jopet. coy. Jopet. Oh, ambil nggak sih? Aku ambil. Ambil kan? Karena ngeliat performa dia di CWC itu. Iya, itu iya. aku juga salah satu. Anjing nih kayaknya bakal wangi nih gitu. Apalagi lawannya Crystal Palace lah saat itu kan. Iya. Terus ada juga orang-orang yang banyak ngambil
Wan Bisaka. Iya, soalnya Peraturan baru. Iya, peraturan baru. Anjing. Enggak, kita dia di empat orang di sini. Nyangka nggak Sunderland ngalahin West Ham 3-0? Nggak ada, Cok. Nggak nyangka kan? Bangsat, masalahnya ya Sunderland itu bukan tim yang di table championship 1-2. Itu Iya. table keempat dan lolos dari playoff. Lolos dari iya, playoff. Jadi gue kira, ini mah paling jelek ini. Iya. Ternyata Burnley kalah 3-0. Kalah gitu kan. 3-0. Terus Leeds ya. Leeds menang. Leeds menang menang. sih, Leeds menang. Jago sih ya, lumayan ya tim-tim promosi musim ini ya. Iya. Kalau tahun lalu kan pada kalah semua Ya, kan. oke banget. Oke. Tapi Leeds sama Burnley itu kan dia sempat ke Premier League kan. Terus dia degradasi itu enggak. Ya Burnley kayaknya 2 tahun yang lalu. Ya, Ya, Burnley habis itu dua naik tahun. lagi. Terus Leeds juga 2 apa 3 tahun yang lalu Iya. juga kan. Tapi kalau Sunderland kan udah lama banget. Iya, lawan. Bahkan dia sempat ke League One juga tuh. Pelikuan. Iya. Liga. Kan Liga ada tiga. dokumenternya. Oh iya. Iya. Oh. Sampai ada dokumenter di Amazon atau di Netflix tuh. Oh iya Yang tentang Sunderland Sunderland. Tilaida itu. Iya benar. Iya, kan. Sunderland parah soalnya waktu itu. Nah itu yang kita nggak ngira itu ya. Cuman lu nontonnya match apa aja nih? Dari Gua salah satu dari 3 pemain lah, pemain yang cukup bau tapi banyak yang ngepick. apa ya gue nonton ya Aston Newcastle. Aston Newcastle itu juga 0-0 ya. Ya Watkins kan tuh ya di situ ya. Yang Konsa ya? Ah. Konsa. Kartu Konsa. merah anjing. Kan ada yang ngambil Konsa. Aku. Gua. Gue juga ngambil tapi di Tapi bench gue. bench. Oh, di bench. Oh, kau di bench juga. Aku enggak. Oh, enggak. Tapi lumayan Lis sebenarnya Pak. Dapat 3. Dapat 3 itu. tiga. Karena hitungannya dia kartu merah udah dapat poin defensif itu Ya, kan. plus clean sheet kan. Iya, lumayan. Terus gue nonton lagi tuh ini laga Arsenal MU nyebaran topik kan Liverpool. sama Enterik. Iya. Terus Liverpool sama Newcastle. Liverpool. Liverpool Bournemouth. Gua Nah, Mas Hanif sama Topik kan nonton. Terus gua nonton juga ini apa satu lagi ya? Chelsea Crystal Palace tapi awal-awal kan bareng ente. Sunderland berarti nggak nonton. Gak nonton gua. Ada yang nonton nggak highlight-nya atau apa? Sunderland West Ham. Enggak Males juga, ya. iya. Bener males ya anjing emang Won bisa kan. Gua nggak nonton gua. Penasaran kenapa Won bisa apa maksudnya mainnya West Ham sih kenapa bolong banget gitu loh. Iya. 3-0. Tapi kalau sebenarnya ngeliat preseason Sunderland ya. Kemarin kan gue sempet ngintip Sunderland kan, karena mastiin, aduh Wan Bisaka nih oke nggak ya, Wan Bisaka oke nggak ya? Karena kan defense tuh kadang, gue jujur ya, berapa kali Premier League tuh ketolong defense pak. Terus gue mikir, boleh dah, cek lah hasilnya Sunderland di preseason. Hancur-hancuran pak ternyata, Curang-curang. banget. Hmm. Terus kok Premier League ngaceng, Iya. kaget gue, aduh kok jadi jago gini. Hanya agak kaget. Itu ini juga sih sebenarnya kayaknya ya faktor dia belanja banyak pemain Iya. kan. Ya, 8 pemain ya kalau nggak salah. Adingra itu ya, Adingra dari Brighton Adingra, kalau nggak salah ya. dan Granit Saka, Granit Saka, kapten barunya. Ronaldo, Ronaldo juga. Renildo. gue masang tuh, tapi di bench. Sayang ya. Sama kayak aku juga. Gacor ya. Aku ngambil Lacroix tuh. Kalau Marcelo Peles. Iya. Tapi di bench. Berapa ini? 8 harusnya. Apa? Tapi aku jujur paling concern tuh back mas, parah aku. Dibanding gelandang, kadang gelandang tuh malah gue template. Iya benar-benar. Palmer salah gitu. Cuman kalau FPL nih memang di back sama banyak juga yang karena back itu kayak gimana ya maksudnya? Ada yang harga back itu kan mahal-mahal gitu kan. Iya. Jadi banyak yang ngakalinnya untuk harga yang murah kan. Nah, kalau FPL expert itu udah pada tahu tuh back murah mana tapi kira-kira timnya bakal clean sheet. Iya. Nah, itu yang susah tuh. Karena emang kuncinya ada di back juga kan sebenarnya kan. Clean sheet sama nggak clean sheet-nya itu kan. Kalau di gelandang itu biasanya mempertaruhkan kalau mau pasang bench yang bagus itu biasanya nggak mau pakai Salah atau nggak mau pakai Haaland supaya ngerata Iya. biar chips bench-nya kepake. Hmm. Paling gue pakai itu nanti sih pas Afcon sih. Ya, kon tuh kepake sih. Sama kepake. Dan plus gue baru denger tuh ternyata pas Afcon nanti kita dapat free transfer 5. 5. Langsung di GW itu kan. Langsung di GW itu 5. Jadi bisa ganti 5. Iya benar-benar. Ada keuntungan lah. Aturan baru kayak. Apa? Kemarin kan enggak musim kemarin. Oh iya. Karena Ya lanjut. Lanjut. Durasi mas. ya itu tadi tiga pemain yang banyak ngepick tapi bau ya. Saka termasuk nggak? Termasuk Saka. Saka Saka termasuk kan lah ya. 3 pionir midfield kan. Ya. Ya sebenarnya bukan cuma Palmer lah ya, Saka lah ya. Iya. Salah juga sebenarnya calon-calon tuh Iya. kalau dia nggak ngegol menit 90. Kita juga dapat 16 karena pakai kapten. Iya, benar. kapten. Kalau Iya. sama 8 doang. Ngegolnya dari kiri lagi. Enggak biasanya kan dia. Nggak biasanya. Iya, pakai kanan Pakai ya. kaki kanan.
Itu udah Aneh nyari-nyari bener itu dia. Bahkan tuh pas kami nonton itu gue udah ngomong anjing salah gak ngeliat orang, dia ngeliat gawang doang anjing. Itu Jones marah anjing gak dioper. Iya tak? Iya marah Oh, kalau lu iya. lihat replay ya. Pada apa fans-fans Indo Liverpool yang ini yang komen anjing marah nggak dioper bangsat lu Jones gitu, pokoknya marah-marah lah sama Jones. Bakal ngegol aja. Gak ada yang ngambil lu Jones di FPL. Iya, Gak ada yang percaya sama lu. FPL apaan? Terus kasih tahu dong nih, apa? setelah salah gol kan kita nobar tuh. Kalau ngomong apa ke aku? Oh iya, Apa emang? Konteksnya dulu. konteksnya gini. Jadi topik tuh gak pernah mau pakai salah Iya. kan di FPL. Terus ya kita sering ngomong kan, pakailah Pakai, salah pakai. tuh, barang kita tuh bagus. Terus gue bilang, gue udah nunggu tuh 90 menit Pak. Apaan salahnya ngegol? Pas salah ngegol itu nggak ada ucapan gue gitu langsung. Kan pick barang ini. Ego dia. Itu yang dinanti-nanti tuh. Bahkan kami nggak kena Jangan bohong. ngeles Nggak promo. Langsung tuh, tawa coba. Karena gue juga deg-degan, gue masa kapten kan anjing bobrok nih FPL gue ternyata ngegol. Nah itu tadi selain dari tiga tuh kita masuk ke pemain-pemain yang nyayur di game week 1 IPL. Nah ini juga yang gue masukin ini, gue udah ngecek di website FPL itu adalah 5 pemain yang paling banyak ditransfer in untuk game week 2. Oke. Yang pertama ada Ekitike, Chris Wood, terus ini back Sunderland, Ballard, Reinders sama Semenyo. Nah ini anomali Ballard ini, poinnya berapa kemarin? 17. 17 Ballard. Oh iya? Iya, 17. clean sheet, defensive action, Belum. gol. Oh dia ngegol juga. Gol Ya, dia. makanya Back lo. kemarin kan adalah siaran kan, aku kan siaran di aplikasi lain kan, terus Ballard aku pikir dia striker Sunderland kan, Iya. 17 poin, Iya. terus ada abang-abang FPL itu back katanya, anjing back 17 poin, gila, udah dapat gol, dapat clean sheet. Nah dari 5 pemain ini kalian cuman punya Reinders, Iya. ya kan? Iya, Rangers. Kita nggak punya ini sama Oh. sekali. Dia 5 pemain Wood. ini. Oh Wood punya. Wood. Nah, gua nggak punya sama sekali nih. Nah. Ini gua pertimbangin yang kira-kira masuk untuk game week kedua. Tapi kita lihat dulu kita bahas dari Ekitike. Nah, kan kalian yang nonton nih, gimana ngelihatnya untuk game week selanjutnya? Apakah ucapan di minggu lalu sepertinya bisa nih? Nah, gimana tuh? Silakan Mas Hanif. Enggak, dulu tapi yang menarik mana. sih si Ekitike ini. Kayaknya dari sebelum pertandingan dia udah tahu kalau disepelein banyak orang. Cuman seperti orang-orang yang disepelekan lainnya, kayaknya respon dia hanyalah wong liya ngerti opo. Itu. Dia ngomong Jawa. Ngomong Jawa Ngomong gitu, Jawa. ditanya salah kan. Ekitike. Kamu disepelein nih sama pemain FPL. Oh, pakai bahasa Jawa dong. Wong liya ngerti opo. Enggak, si salahnya pakai bahasa Jawa juga. Ekitike, gue disepelein nih. Dia jawab, wong liya ngerti opo. Diulang 3 kali. Kali. Biar yakin. Dan terbukti 1 gol 1 assist. Kayaknya itu cukup buat membungkam orang-orang yang mencepelekan dia. Imut banget sih. Imut banget. Emang konsepnya gitu Mas, ku tulis itu tadi. Oh, ditulis. Ku tulis. Berarti memukam kau ya. Mungkap setidaknya untuk game week pertama, cuman kalau untuk game week 2 belum juga. Belum tuh. Ragu ya. tetap. Enggak, tapi ngeliat dari gamenya gimana kalau kalian tidak ngeliat Ekitike? Gimana? Kalau aku sebenarnya orang itu intens banget. Kemarin kita sempat lihat dia battle terus ya Mas, yang ngadu terus ya. Betul. Tapi dalam semua battle itu dia kalah. Oh gitu. Tapi plusnya tiap dia kalah, dia itu nggak langsung kalah terus diam gitu. Dia kalah nguber lagi ngasih badannya, Racing lagi ya? pressing lagi. Jadi orang itu bagus, apalagi tingginya tinggi banget kan. Tinggi terus larinya kebut. Jadi dia bisa ngepres segala macam. Nah, itu sih ya ketika. Cuman kalau buat gol gue setuju sih sama Mas Hanif atau poin FPL Belum ya. Masih belum sih Oke, tapi kalau misalnya dia untuk assist, untuk assist. karena kan dia sering ke kiri tuh. Iya, bisa. dia sering keeping ball juga kan. Kayaknya ada ya kesempatan Ada assist. buat assist. Sebenarnya pelajaran dari kemarin ya lawan Bournemouth tuh, Liverpool sekarang left sided oriented tuh, jadi kiri semua, serangan tuh dari kiri. Bahkan kalau mau ngambil FPL tuh mending sekarang kalau gua ya mungkin gue sebenarnya 5 game week ke depan nggak bakal transfer in siapa-siapa Oh gua. iya, Ah, udah fix itu. niatnya. Oh, iya. Mungkin Belum kalau tahu, 5 nggak tahu. game. Ah, inilah bisikan-bisikan setan ini. Bisikan setan itu nggak tahu kita ya. Cuman niatnya gitu. Gue mikirnya gini, udah ini soalnya hampir semua kecuali Wan Bisaka itu investasi di gua. Hmm. Gua kan
habis ajarin Nopal episode ekonomi. Iya. Tapi si apa ya, Ekitike ya dari bahasa. Hmm. Si Ekitike ini masuklah ke bahasan Ada. Liverpool left oriented gitu loh. Hmm. Jadi either Ekitike atau Gakpo yang mau diambil itu sebenarnya. tetap tuh ya ketika tahu Gapo ya. Asal nggak ada nama Gyökeres di situ sih. Nah, kalau Gyökeres gue belum tahu nih Ya, ini harus kita bahas, coy. analisa dari Karena Ekitike Arsenal. muncul di episode pertama itu karena ada perdebatan Sesko Gyökeres. Terus saat itu orang-orang kayak apa sih ini nggak diajak nih Ekitike ternyata. yang nggak diajak malah yang membajak. Ya itu tadi apa kata Ekitike tadi ngomong kesalah. Wong Lyon ngerti oke. Tapi gini kan, ini. pertama memang Bournemouth posisinya lebih baik daripada MU. Oke. Kalau kita berkaca table tahun lalu. Ya, Tapi kan back-backnya si Bournemouth itu kan pada dipretelin semua kebanyakan. Mulai dari Zabarji, diambil PSG, terus Wisen. Kerkes, Bisa. diambil ya terus siapa lagi? Wisen. Ya, Wisen. Wisen, Madrid. Itu sama percaya. Enggak, tadi aku dengarnya Kiper Wilson. no Iya, Kepa juga diambil kan. Nah, Kiper jadi siapa sekarang? Petrovic. Oh, Petrovic. Petrovic. Chelsea. Ya. Jadi menurutku ya enggak, makanya apa namanya? Mungkin dia bukan nggak bisa ngegol, pasti mungkin nextnya bakal ngegol, tapi kan selanjutnya kan lawan Newcastle. Harapan. Iya kan? Oh, iya, Tapi bener. lawan Newcastle yang notabene kayak lebih keren lah dari segi ya tim ini kan juga nggak banyak backnya nggak banyak berubah. Ya, Tapi Arsenal itu kan masih penyesuaian gitu loh dengan cara main. Dengan cara main ada striker. Kalau Arsenal namanya penyesuaian, kalau Liverpool namanya hoki. Karena kan Liverpool juga rata-rata pemain baru itu. iya. Ini gini. Nah, Nggak objektif ini. enggak kayak gitu. Iya, Maksudnya enggak kayak gitu. Gimana Mas Topik? Arsenal tuh biasanya main ini Mas, main apa namanya? Megang bola gitu loh. Oh, Megang bola. Tapi kan kita sama-sama nonton kemarin pas lawan MU, dari awal itu nggak pernah ada inisiatif untuk ngambil bola gitu loh. Jadi kan penyerang, apalagi Gyökeres ini kan ya murni forward kan. Maksudnya tuh bukan penyerang yang bisa bawa bola kayak Iya. Ekitike lah, kayak gitu. Nah jadi ketika kau nggak dapet suplai bola, ya udah itu yang bikin dia cuma 1 poin menurutku. Gua ada pembantahan. Lanjut Apa, aja, lanjut ya. silakan. Boleh. Sedikit ya Mas Topik ya. Boleh. Bantai aja dia. Dia Menurutku- budak di sini nih. Hari ini. Bener, lu tuan lu. Tuan. Tuan, Listen to the tuan. tapi nggak bakal ada tuan kalau nggak ada budak. Wih. Nggak ada budak kalau nggak ada tuan gitu. Kata Rocky Gerung gitu ya guys. Apa itu baru? Nggak, tapi kalau si Topik ngomong Gyökeres gak dapet supply, menurutku nggak juga. Arsenal ini kan main direct. Tapi aku selalu nggak pernah lihat Gyökeres ada di counter attack. Betul. Entah itu instruksi Arteta atau emang Gyökeres ini masih bingung buat nyari ruang dia. Contoh yang Odegaard, kau lihat dia bawa bola sendiri, itu kan sebenarnya Saka lari ke kanan. Terus ada di kirinya itu ada Rice kalau nggak salah atau Martinelli ya, lupa. Pokoknya yang dari counter attack lah. Terus Saka malah buang bolanya ke depan. Itu karena sebenarnya dua itu tuh menurutku ini loh apa sih? Orang yang ngecoh tuh loh. Oh ya. Dia runman lah. Ngueng. Gitu ya? Gitu ngueng. Tapi gak ada nih sosok target man yang mau ditarget. Karena Gyökeres tuh baru kelihatan babak kedua gak sih menurutmu? Jujur kalau secara objektif nggak kelihatan sama sekali. Nggak ngerti Masalahnya satu, ada satu apa langsung ngomong ke kalian. Jadi Arsenal tuh kan jarang banget tuh main bertahan. Nah, setiap dia main bertahan, babak pertama tuh kalau yang fans Arsenal nonton di sini juga pasti bakal tahu lah. Kita pasti nginisiatif untuk megang bola, even itu oper-operan atau kayak Iya. gimana. Nanti di babak kedua itu biasanya kalau udah unggul jauh, itu baru mainnya bertahan agak low block. Oh iya. Nah, ngandelin kayak serangan balik. Nah, kita tuh sering nggak ada pivotnya di tengah ini loh. Iya. Nah, kemarin kan sempat dia yang nahan bola, tapi para apa namanya penyerang Arsenal Iya. tuh nggak ada tuh loh. Supportnya. Akhirnya kan dilanggar. Nah, itu yang menurutku apa ya, kehadiran dia tuh mengisi itu aja untuk di pertandingan pertama. Cuma itu aja menurutku, baru itu ya. Tapi nggak banyak momennya kan. Momennya cuma sekali itu, 2 kali lah. Iya, yang dia nahan seingat pivot gua. gini. Iya.
Berarti secara nggak langsung MU permainannya improve dari musim lalu. Lebih menghibur MU sih jujur kemarin. Jujur, Walaupun nggak ada striker MU lebih Ini parah malah ya. MU. Di tengahnya ya. Ya. Cewek kedua lawan siapa sih? Tadi tuh lawan lawan siapa? Agak berat sih. Fulham. Fulham. Sebenarnya MU bagus banget Pak kemarin. Menurutku ya. Cuman minusnya MU finishingnya parah. Pas nyerang itu nggak ada yang support. Gak ada yang support. Cunha sama Mbumo-nya nggak ada yang support. Lari-larian sendiri Kosong berarti. di tengahnya itu kosong. Siapa yang mau nunggu untuk dioper itu nggak ada. Bingung juga mereka. Tapi MU jujur lebih berani dibanding musim kemarin. Musim kemarin kan Dalot sama Dorgu tuh lebih ke belakang ya. Kalau sekarang Dalot Ya, sama Dorgunya mau ada di antara gelandang gitu loh. Nah itu lebih enak tuh dilihat. Tapi catatannya Apa? tiap udah di final third kok bisa nggak ada orang sama sekali ya. Iya itu sering Itu banget. tuh. Jadinya kalau Arsenal ya gitu ya tinggal ngumpul aja di kotak. Biar aja dia mau passing ke siapa anjing gitu kan. Iya. Bingung juga. Makanya kemarin tuh solid banget ya, terutama Tuan Raya ya. Dipanggil tuan. Tuan Raya ini terima kasih banget ya Player Tuan of Raya. the match MU dan Arsenal David Raya. Sama Raya tolonglah dikurang-kurangin buang-buang. Iya. Kartu kuning pendok tuh. Jadi kalau kita ngelihat guidebooknya apa kan sempat ini ya apa namanya kalau ngelihat X antara fans MU dan Arsenal tuh kayak banding-bandingan gitu loh. Golnya si Calafiori itu pelanggaran Nggak apa sah. enggak? Oh iya, William benar. Saliba tuh pelanggaran apa enggak? Ya. Aku sampai ngelihat apa Kayaknya rulesnya wasitnya. ya guide wasitnya. Jadi yang di wasting time kan ada 8 rule yang baru itu yang kiper nggak boleh 8 detik. 8 detik gitu. Itu gambarnya David Raya. Ya nanti ya. Emang udah David Raya? Kan Nggak, udah maksudnya- dikuningin. Maksudnya nanti selanjutnya kalau dia masih lupa-lupaan kan. Soalnya dari musim lalu juga emang sering gitu dia. Jangan Wasting begitu time. Raya Oh, dulu iya. di Arsenal. Jadi yang kita paham tuh anjing aja ketawa bener lagi ini bener. Iya tuh, nyebelin banget ya bokong bola. Tapi itu apa? Tapi menurut kalian foul apa enggak itu? Yang mana? Gol MU. Enggak. Gol MU, gol Arsenal. Kalau gua enggak. Gua Objektif enggak, aja gua enggak. Itu sebenarnya enggak yang ini banget. Itu kan banyak yang screenshot kan kayak gini. Sebenarnya itu kalau dilihat dari video mah Iya. itu karena sebenarnya tangannya Mbak Indir yang kayak gini baru salibanya gini, bukan Iya. yang salibanya kayak gini dulu baru tangannya Mbak Indir. Kontaknya nggak terlalu ini, nggak terlalu Iya keras. keras enggak, maksudnya nggak terlalu ganggu banget juga enggak. Mbak Indirnya itu, Plus juga Saliba tuh cuma diem aja. iya itu kan kedorong Iya. juga Salib. Kau kan sempat mention ya Pik ya, kalau Arsenal tuh pasti satu back tuh di depan kiper diem aja. Diam aja ya benar. Ternyata pas gue nonton cuplikan ulang, anjing beneran diem aja cok. Dan dia gerak itu karena didorong sama Didorong. Mon. Oh Iya, bisa. kedorong. Jadi Mon tuh gini-gini. Iya, Jadi sebenarnya makin, kayak makin mundur Itu Saliba. nggak diem coy. Lihat sambil nyanyi. Kayak nyanyi apa? Tung sahur. Ya lanjut. Kita ditulis juga enggak? Enggak pantas aja. Pantas ya. Ayo lanjut. Tapi kita itu kan nggak tahu kan. Mungkin juga coy. Dari laga Arsenal MU, Hmm. Cunha masih worth it. Karena itu Iya. benar-benar worth it tuh Cunha tuh. Cuna Untuk assist atau gol tuh kayaknya untuk nggak tahu kalau Mbumo ya belum Mbumo? kelihatan. Belum terlalu kelihatan karena yang lebih maju itu si Cunha. Cunha karena lebih berani. Mbumo menurut gua malah 50 sama sih. Sama. Menurut gua. Soalnya cara kalau mainnya ngancemnya kalau gua. cara mainnya Cunha mungkin dia kayak lebih bakal banyak gol. Iya sih, karena dia Ya kan? gocek-goceknya ya. Tapi Buemo itu kayaknya kayak banyak asis enggak sih kalau dari cara mainnya. Iya. Itu menurut Sesko sih itu. Sesko udah nyetel, terus Mbumo passing gitu kayaknya oke sih. Kalau memang MU punya target man bagus, Mbumo sama Cuna sih aset ya. Aset. Full aset plus Dorgu sih. Gua kemarin sempet nge-highlight anjing Dorgu bagus banget, tai. Bagus, bagus. Walaupun gue fans Liverpool ya, tapi kemarin pas ngeliat MU mencoba objektif yang paling bagus tuh di match kemarin tuh Bruno sama Dorgu. Bruno Modor dulu. Iya. Hampir ngegol juga kan Dorgu Iya. kena tiang. Paling yang ketiga defense-nya sih. sebenarnya jujur ya Casemiro ya, cuman Gua nggak kelihatan. Casemiro bagus banget Pak. Casemiro tuh banyak ke cancel. Contohnya ya, Gyökeres kenapa nggak kelihatan? Anjing gupek banget Casemiro. Potong terus ya sama Potong Casemiro ya. terus. Bola belum di Gyökeres, Casemiro udah lari, udah lari. Ya itu dari ini sih mending ya untuk game week ke depan. Kalau emang Gyökeres ini kayak pemantul atau target man, harganya kan 9 kan. 9. Mending kita pindah ke Wood aja. Ini gua- Secara fungsi. Iya kan? Iya sih. Iya nggak sih? Kalau ngomongin FPL ya Iya. aku tarik omonganku. Bukan jangan ragu, jangan diambil.
Berubah anjing. Nah ini seru ya. Nanti kita lihat game week 3. Tapi kalau Ternyata- untuk kedua kayaknya masih ikut Kuhol kalau aku pribadi karena lawannya Leeds. masih ada Iya, kemungkinan. Masih ada kemungkinan. Ya itulah tadi sedikit ya kita tipis-tipis ngobrolin MU Arsenal karena kalau game 1 kayaknya yang seru MU Arsenal ya. Iya, Iya. benar. Nanti selanjutnya di game selanjutnya juga kita bakal ngomongin tapi kayaknya yang serunya aja ya kita Serunya bahas aja. Kita highlight aja. highlight aja biar FPL-nya juga tetap ada gitu. Hmm. Karena ini emang berkaitan sama FPL juga. Iya. Nah itu tadi udah disebutin Ballard, terus Reinders sama Semenyo. Ya kemungkinan dari 5 pemain ini kalau gue sih masih belum bisa masukin mereka karena bener kayak katamu nih kalau gue kayaknya nunggu sampai game week 5 lah, nggak apa-apa lah game week 1. Namanya kan maraton ya Mas ya. Maraton. Maraton. Cuman kalau game week kelima kelamaan Mas itu karena di transfernya kan akumulasinya cuma 2 transfer ini kan. Cuma 2 game week. Jadinya kalau numpuk sampai game week 5 ntar yang akumulasi cuma 2 doang. Yuk lanjut. Nah, emang 2 Mas. iya, tetap 2 maksimal ya Pak. Maksimal 2. Gue 5 kok waktu itu maksimalnya musim kemarin loh, Nggak tahu. sumpah. Gue numpukin Itu 5. Oh iya, Mas. aku juga. Demi Allah, aku Oh, numpukin berarti 5 Mas. aturannya udah diupdate. Udah diupdate. Maaf. Soalnya kemarin tuh kan aku ini bukan karena nggak pingin atau pingin investasi apa nggak ada, aku lupa transfer 5 kali Mas. Iya, benar-benar. Terus anjir 5 kali. Oh berarti mulai besok aku mulai Iya. nabung lah. Makanya aku tabung 5. Tapi ya nggak tahu ya, paling besok juga udah ada yang hilang. Main gue 1. Wan Bisaka sih, gue udah pasti Wan-Bissaka. Wan Bisaka gue udah. Jangan nonton YouTube yang penting. Bahaya. Karena aku gara-gara YouTube. Tapi kalau menurutku ngambil Semenyo sih. Soalnya lawannya kan juga kalau aku cek Habis itu tuh apa? Wolves lawannya. Oh. Jadi apa ya? Kayaknya harapan untuk dia nge-goal tuh ada sih. Karena Semenyo itu emang dari musim lalu juga sebenarnya aset. Iya. Aset FPL juga Semenyo. Gacor. Gacor dia. Ya yang ininya Bournemouth lah Iya. Semenyo itu. Semuanya Van Nilsson. Hampir mirip kayak Wisa sama Bumo. Sayangnya mereka nggak segacor Wisa sama Bumo Iya. aja. Cuman kalau diduetin oke juga. Nah ini ada team of the week dari game week 1 itu total poin 135. Player of the week-nya yang udah disebutin tadi Ballard dari Sunderland dengan 17 poin, ini paling banyak. Kita lihat ininya ya, line up-nya ya. Raya 10 poin. Back-nya 3, Ballard 17, Calafiori 13, Rico Lewis 11. Rico Lewis ini kenapa? Asis atau nge-goal? Asis. Oh, asis ya. Sama dapat bonus clean sheet ya. Iya. Di midfield ada Semenyo, Kudus, Reinders sama Oriley. Kudus juga anjing nih Kudus nih. Gue udah taro, gue genti sama gue. Iya, Ganti siapa? Itu sebenarnya demi masukin Haaland. Oh, Jadi tak ganti yang lebih murah. Elliot Anderson. Elliot Anderson asis lah, lumayan. Semenyo, Reinders, Oriley. Oriley ini karena kemarin Nge-goal. ngegol penalti Iya. ambil Brighton. Nah, yang di depan itu dikuasain oleh Richarlison, Chris Wood dan Haaland dengan poin yang sama 13. Haaland sih masih worth it ya, cuman harganya ini Berapa 15 ya? 15. 14. Oh, 14. Salah 14. 14,5. Paling mahal. Paling mahal salah. Nah, itu ya team of the week-nya. Yang ada di sini Munif, ada Raya, ada Wood. Udah ya. Cuma 2 itu. Topik ada Reinders ya. Ya. Terus Rangers sama ini. Salah. Salah nggak nggak ya? masuk. Rangers doang berarti. Wood Rangers. nggak ada. Nggak ada juga. Hanif doang. Reinders doang. Reinders doang. Saya tidak ada sama sekali. Bau anjing. Oke, nah ini kita sudah bahas tadi ya, sudah bahas juga pertandingannya. Kita akan masuk ke rekomendasi untuk transfer in dan transfer out untuk game week 2 kita. Silahkan. Siapa? Dari mana nih? Silahkan kamu aja dulu. Kalau aku ini sih yang transfer in dulu ya. Udah jelas Rangers kalau yang belum punya Rangers. Soalnya udah harganya murah, cuman di situ juga kayaknya nggak jarang kena rotasi. Kalau untuk transfer out, kayaknya di skuadku Florian Wirtz. Oh, Florian Wirtz. Karena dari kemarin kayaknya masih butuh adaptasi. Udah dong, jangan bingung. Ngomong Mas. Apalagi yang Apalagi. kedua, Mas. Yang di depan Yang di depan. jelas salah satu penyesalan terbesar Jopet. selama apa transfer in dulu dong. Oh, transfer. Transfer in Chris Wood. Chris Wood. Chris Wood. Gue ditunjuk gue Chris Wood hari. Nah itu transfer outnya antara Bowen sama Jopet. si Watkins. Oh, Watkins. Jopet masih aku Masih ya. masih percaya sama dia. Coba dilihat Pik. Ininya West Ham lawan Chelsea. masih percaya sih. Bowen kan tadi. Bowen. Bowen kayaknya keluarin aja. Sama ini sih paling kalau yang pada pick back Liverpool, Frimpong atau Kerkes itu saranku di transfer out aja. Ya. Karena setuju. selain rotasi dari Arne Slot juga kayaknya peran fullback Liverpool juga
nggak asis terus kayak dulu. Nggak kayak dulu ya dia mainnya ya. Iya, iya, iya. Karena setelah kita lihat ya, emang si Arne Slot botak ini sama kayak Pep botak juga Iya, dalam FPL. rotasi. Rotasinya gila-gilaan. Makanya sampai sekarang kalau aku masih agak ragu ngambil pemain City itu selain Rotasi. Haaland, karena Pep itu gila kan kalau ngerotasikan. Entah siapa tiba-tiba kayak Matheus Nunes jadi bek kanan. Iya. Anjing, siapa sih yang mikir dulu kan zamannya masih ada Kyle Walker kan. Hmm. Pasti orang-orang pemain FPL ngambil Kyle Walker. Tiba-tiba Matheus Nunes jadi bek kanan. Itu ragu lah ya untuk ngambil bek Liverpool ya. Ragu kalau sekarang. Berarti saranmu Renders, hampir Renders. Renders yang paling Emang dia paling banyak juga sih cuy. paling banyak. Transfer In in paling banyak. nomor 1 dia. Murah soalnya. 5,5. 5,5. Nah, kita mau penyesalan gitu. Nggak ngambil Renders. Dia tuh harga pemain yang tiernya bawah, cuman levelnya di mid lah, di bawah Salah. Dia selevel sama inilah. Siapa Sama sih? Palmer Saka, Palmer Saka ya. cuman secara harga dia di low. Atau Semenyo atas dikit lah. Iya, Limitnya lah. Iya, iya. Kalau Mas Topik mungkin ada rekomendasi? Rekomendasiku yang tadi misalkan Semenyo belum ada Temennya. diambil, tapi kalau dari aku kayaknya bakal ganti, kan aku ngambil Iwobi ya, jadi aku bakal transfer out Iwobi dan Itu random juga sih dia nggak boleh. karena ini kan kemarin kan dia lawan ini Brighton kan, Ah, kayaknya soalnya statistiknya Iwobi itu lumayan Oke. yang tahun lalu ya, Ya. itu 9 gol 6 assist. Jadi buat pemain tengah atau sayap tuh kayak ya oke lah. Nah, aku kayaknya bakal ganti Iwobi sama Semenyo. Sebelum kita ke King harus yang paling Ya, terakhir dong. Paling terakhir. Ya. Tuan. Tuan, sorry kok Ya. King sih, Tuan. Kalau gue sih rekomendasi untuk pemain yang kalau kayak orang-orang kayak gue gitu ya, yang ragu ngambil Wood karena Nottingham datengin striker baru. Kayaknya masih mending ambil Wood deh dari sekarang karena harganya kan naik juga ya jadi 7,6 apa kalau nggak salah. Sama Iya, sama kayak Renders. Renders 5,5 jadi 5,6 juga kan. Semenyo juga naik ya. Semenyo juga naik gitu. Nah, ini kan dari 5 transfer into Sunderland siapa, Mas? Apa? Sunderland. Burnley. Wah, Iya sih ya. menarik juga tapi kalau balak ini kan situasional ya. Ya. Kayaknya sih nggak bakal terjadi lagi nih Iya, jangan iya, 17 iya. poin. Nggak Nggak masuk bakal. akal. Cuman kalau harganya 4,5 mungkin bisa masuk bench Iya. atau gimana gitu buat rotasi-rotasian kalau ada back mahal kalian yang lawannya tim-tim besar. Mungkin bisa juga tuh masuk tuh karena harganya yang masih terjangkau. Ekitike itu kalau gue sih secara subjektif kayaknya iya Iya. masih bisa. Secara Bisa. subjektif. Nah, aku masih ya. Ya udah nggak apa-apa. Jangan bantah dong. Aku nggak bantah. Aku Florian Wirtz juga aku keluarin sih. Aku masih yakin sama Florian. Sama aku nggak mau nyanyiin transfer. Jadi Wan Bisaka dulu yang keluar. Kecewa banget anjing sama Wan Bisaka keluar. Tapi lupa ganti siapa. Nanti deh kita lihat. Oke sekarang kita ke sang pemuncak, sang pemilik tahta, pangeran muda berdarah biru. Inilah kita kasih waktu. Tua. Tuan. Munif Bawazir. Masih atas transfer hari ini. Transferinnya siapa, Mas? Kalau gua transfer in ini rekomendasi atau buat diri gue sendiri. Ya boleh rekomendasi tapi kalau untuk diri lu sendiri juga boleh ngajak orang juga. Kalau rekomendasi paling hampir mirip lah ya, Renders, terus Semenyo juga boleh, perannya masih bagus. Atau kalau mau ngambil main Chelsea mungkin lebih ke defense-nya, karena Chelsea kan lebih rapi defense-nya. Terutama back sayap tuh kalau mau ngambil Cucurella boleh banget. Oh, iya. Kalau midfield paling ya tadi ya Renders ya, striker Wood atau yang nggak pingin pakai Haaland, nggak pingin pakai Salah, pakai Haaland. Haaland tuh kemarin gue nonton Rest of Football, terus Micha Richard kan selalu ada di training groundnya Manchester City kan. Dia bilang, Ordal. Haaland itu badannya paling bagus musim ini, paling sharp dia ngomongnya. Sharp banget Haaland musim ini, makanya ngambil Haaland di forward boleh lah buat gantiin Salah. Kalau kalian Salah mah udah 3-4 tuh. Ya nggak apa-apa, silahkan. Haaland juga rekomen ya, boleh buat forward. Kalau gue pribadi paling belum ada sih. Wan Bisaka tuh sebenarnya pingin ditransfer out jujur. Tapi gue sub aja sama Ronaldo. Jadi Wan Bisaka di bench. Ada ini Pak, sebenarnya kayaknya ya kita akan menemukan Patrick Bamford yang baru. Jadi strikernya Leeds.
Siapa itu? Yang kemarin Yang ngegol. kemarin gol. Itu siapa tuh dari Liga Felix Jerman? Nemecha. Nah, Alex Nemecha. dari Liga Jerman. Kayaknya itu Ya. agaknya ya. Harganya Bamford kan nggak baru mahal ya. banget. Ya kan Patrick Bamford kan dulu ya kita sering ngambil Patrick Bamford siapa tuh? Second lagi Mas. Yang kayaknya oke dulu tuh ya. Dulu Rapinya juga sering diambil. Rapinya iya masih murah tuh. Pemain baru nggak usah ikut. Tahu, Mas. Tapi zaman itu gue masih pasang Kante sama Jorginho. Zaman Conte, zaman Conte karena gacor. Gacor. Goblok. Gacor defensif. Ngerti ya. Kalau sekarang sih gacor sih nih, karena Iya, ada poin kalau bonus itu. sekarang. Kalau diterapin zaman dulu, wow, nyayur itu Cuma Kante. kayaknya nggak terlalu ngaruh nggak sih? Kamu ngerasanya nggak terlalu ngaruh ya? Ngaruh tak? Van Dijk itu Ngaruh. berapa coba? 21 defensive kontribusinya. Poinnya berapa? 3. Kan karena kebobolan 2. Karena kebobolan Bisa nggak kebobolan 2? Nah, Bisa misalkan gede clean sheet dia kan cuma 7. Ini si Ballard ini, Hah? kenapa bisa 17 selain dia ngegol? Nggak mungkin nggak dapat Iya, defensive Gol kan 5. Clean sheet nggak dia? clean sheet. Clean sheet 4, 9. sama main 2, 11. 11. Kita main 6 ya. Iya, Lumayan. Ya kayak Konsa aja lah, kita dapat kena kartu merah tapi tetap dapat 3 mah. Itu gara-gara clean sheet sama ini doang, Pak. Tapi kan musim kemarin udah dapat 1 paling. Kalaupun clean sheet. Benar sih. Lumayan kok ngebantu. Sebenarnya ngirangin rugi defense yang kena kartu merah karena kartu Iya. merah atau kartu kuning gitu ya. Mm-mm. Sama biar pemain-pemain FPL tuh ngambilin back tengah. Benar-benar. Karena kan trennya udah back sayap semua kan, Iya. karena ngincer assist sama gol kan. Cuma karena ada poin itu kita jadi bisa ambil back tengah, ambil defensive midfielder, Iya sih. kayak Rice, kayak ya nggak tahu ya kalau di game back 2 nanti bau. Mungkin pasti akan tetap memakai defense Arsenal sih. Defense Arsenal coba gacor. Untuk berkepanjangan Iya. ya. Dan fun fact ya, defense Arsenal tuh gue dapet di salah satu website, Bang. Sumbernya website. Website gua. Jadi gua nonton ya ini buat rekomend YouTube channel ya. Boleh tuh, boleh. YouTube channel boleh nonton FPL Vokal. FPL Vokal terus kalian ke websitenya namanya ini. FPLvokal.com. Gede lihat. Sekali doang ternyata. Oh, nanti boleh di ini aja. Iya, di schedule. iya. Gue lupa ya. Pokoknya ada. Tapi kalian bisa cek di YouTube-nya FPL Vokal. Terus nanti dia kasih ada. website di description. Ya. Nah di situ terus ada trajectory tim paling banyak clean sheet musim ini perkiraan. Nah, Itu Arsenal. Arsenal ya. Dan kalau yang paling mungkin clean sheet itu warnanya hijau terang. Hmm. Lawan MU hijau terang, kok hijau terang? Ambil aja. Berarti pintar. Nah, ya terus saya gua ambil. Tapi ada miss tuh di salah satu website tuh yaitu Wan Bisaka si titit panjang itu. Semua orang Bang. miss itu emang. Kenapa Iya. semua itu? Gua Titik panjang anjing baru sadar lagi. Sama kayak Konsa. konsa. Kontol raksasa. Itu loh. Udah disiapin. Main di singkatan. Udah disiapin. Udah di tadi di sebelah. Kalau Sama Raya Mimi apa? Toma berarti. Apa Apa itu? gitu, Pak? Mimi kontol mas. Jorok terus. Jorok. Jorok terus. Ampun, saya nggak tahu. Atau Sesko. Apa itu? Sedikit suka ngegol. Boleh. Rapi, bener. Rapi, rapi. Bersih, alhamdulillah. Walaupun nggak ngegolin, Mas ya. Nggak boleh. Tapi insya Allah mungkin kan GW2, GW3 ada yang gol 1. Tapi ada nggak ya? Sesko harganya berapa sih? Apa? Sesko harganya 75. 75 ya? 7,5. Oke, Emil lu siapa? Fulham. Fulham ya? Fulham. Ya, mungkin dia akan starter sih pasti. Masih starter. Amorim melihat anjing ini mana nih? Kagak ada striker pasti Iya, dipasang. kemarin ya. Pasti dipasang. Kalau mainnya kayak gitu ya. Ya itulah masih worth it kok, masih karena ini masih game week 1, masih panjang perjalanan. Ya ibaratnya kayak maraton aja ya Mas. Ya. Maraton. Mungkin bisa dikasih kata-kata hari ini. Memang walaupun maraton FPL, tapi konsistensi adalah senjata utama. Itu aja sih. Bagus. Gitu. Lawan tuan. Kata-kata. Memang FPL bisa menentukan moodmu sepanjang ini. Tapi janganlah engkau sendu hanya karena Dorgu ya buat fans MU. Asik. Punya 5 doang kok, punya 5. Aduh, ngacak lagi. Jorok terus. Terus nanti di banned podcast. Kita kasih ruang untuk El Budak berkomentar kata-kata hari ini. FPL. Ya, itu saja. Udah tahu pasti bakal kayak gitu. Udah.